Bab 12 Antara bunga, kumbang, dan kecapi. Pemain kecapi yang bersandar di pohon ketapang besar adalah seorang pemuda berpakaian putih dengan jubah luar putih lebar berlis warna biru di sepanjang dadanya. Rambutnya yang hitam panjang dibiarkan terurai bebas, sebagian menutupi wajahnya, sebagian diterbangkan angin pantai yang usil. Jemarinya yang lincah bergerak di antara senar kecapi, dan suaranya yang jernih menjadi kolaborasi yang harmoni, walau lirik nyanyian yang keluar adalah kata-kata yang sederhana, bahkan terasa lucu bagi yang mendengar. Siapakah pemuda berkecapi itu? Ya, dialah Bambang Jatmika. Sudah sebagian tadi sebenarnya ketenangannya terusik. Dia yang semula tidur-tiduran di atas pohon ketapang besar itu sudah mendusin lebih awal di pagi itu. Setelah selama 2 hari perjalanan bersama Sempati menyeberangi lautan utara yang luas, diselingi dengan istirahat mereka, sampailah pagi tadi saat matahari masih rebah di balik pepohonan. Hanya sinar samarnya menerobos dan mengabari langit pagi. Setelah Sempati kembali pergi terbang, dia memilih istirahat dengan tidur-tidur ayam di pohon ketapang besar di pinggir itu. Keramaian aktivitas nelayan di pagi hari menyambut para lelaki yang pulang melaut membuatnya terjaga. Dilihat, seluas padang laut temaram membiru kelabu dengan suara ombak yang memukuli pantai. Aroma laut yang khas dia sesap dalam-dalam. Dia ikut merasakan kegembiraan para keluarga nelayan yang bersuka karena kali ini hasil tangkapan mereka lebih banyak dari biasanya. Dari atas pohon yang rimbun tempat mencongklangkan kaki dan melihat dari balik dedaunan ketapang, Bambang Jatmika sedikit sedih melihat pemandangan hangat itu. Anak-anak nelayan yang berlari ribut dan celoteh para wanita menyambut para lelaki yang pulang melaut. Dia terbayang masa kecilnya, ayah dan ibunya. Ah, cengeng, jangan cengeng, batinnya merutuk kesal. Untuk menghapuskan pemandangan itu, dialihkanlah pandangannya. Dia menoleh ke arah kiri dan menemukan seorang gadis cantik duduk di atas batang pohon rubuh di pinggir pantai, sedang asik menikmati pemandangan yang sama dengan senyum cerah dan mata besar dengan berbinar-binar. Tidak seperti dirinya yang menjadi terbawa perasaan. Plak! Ditamparnya sendiri sisi kepalanya untuk menghilangkan rasa sentimental dirinya. Lebih baik dia menikmati pemandangan indah yang tersaji di depannya. Gadis yang berambut panjang dan berbaju biru, Persis seumpama bunga bakung yang cantik berayun manis menjadi latar si gadis yang sedang duduk sendiri itu. Bambang Jatmika yang mempunyai kemampuan menulis syair, bernyanyi, memainkan kecapi, tidak menyanyiakan pesona keindahan itu. Diambilnya alat tulis dan selembar kertas yang disimpan di kantung bekalnya, dan dituangkan apa yang dilihat dan dirasa dalam sebuah syair yang akan dinyanyikannya nanti. Pagi yang manis berangin, ombak berdebur merindu ingin. Si bakung cantik bermata bening, senyum manis hati terpilin ingin.
Amboy si Bagong Juwita, pesonamu tiada tara, mengalahkan indahnya debur samudra, membuat aku ingin mengenalnya. Baru 2 bait saya tertulis, namun imajinasinya terputus ketika melihat 5 nelayan muda yang bertingkah layaknya berandalan datang mengganggu si Bagong cantik. Dengan kurang ajar dan tidak sopan, mulai melakukan aksinya. Bambang Jatmika melihat itu segera meloncat turun ke bawah. Dilepasnya kecapi yang diselempangkan di punggungnya. Dipilih duduk di bawah pohon ketapang dan dilancarkannya ilmu sihirnya melalui suara kecapi dan nyanyiannya. Tring treng si Bagong cantik, tring treng ada 5 kumbang asin, tring. Petikan pertama dan kedua membuat segulung tenaga dalam lembut tak terlihat menyerbu ke arah 5 berandalan asin itu. Akibatnya semua yang dilakukan kelimanya seakan berhenti di tengah udara, seperti waktu berhenti saja. Petikan selanjutnya dan suara nyanyiannya menyerang ke arah 5 berandalan yang seakan tertegun berhenti. Treng tring mencolek dagu si degil, treng treng membelai rambut si degil, tring tring treng treng menari mengikuti irama kecapi. Luar biasa. Akibatnya bagi 5 berandalan yang jadi sasaran ilmu musik penuh isian sihir itu, berandalan yang berniat mencolek dagu si Bagong cantik tanpa sadar merubah arah tangannya dan berhasil mencolek dagu temennya sendiri yang dekil, semula bengong terpana. Berandalan yang berniat membelai rambut si Bagong cantik berhasil membelai rambut keriting si degil temannya. Dan 1 orang sisanya terlihat asik menari mengikuti suara kecapi dan nyanyian itu. Tring 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 tring. Petikan kecapi terus mengalun membawa 5 berandalan terbawa menari. Swarnasari yang semula terkejut dan ketakutan melihat itu semua menjadi tertawa. Pemandangan aneh dan ajaib yang ada di depannya tanpa pernah menyadari ada pertolongan datang untuknya. Bagaimana akhir kesudahan antara si Bagong dengan 5 kumbang asin? Lalu apa yang akan dilakukan Bambang Jatmika selanjutnya? Bersambung. Ikuti terus kisah petualangan Bambang Jatmika, si pengamen romantis dalam kisah Pedang Buana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.